Berdiri ke berduduk? Hah? Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kompak mengantukkan sauk adalah ada nyerintiknya orang. Sekali lagi ya orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bi'idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qur rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan para alim ulama, para guru-guru agama, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang sama-sama kita muliakan para panitia Majlis Haul Abah Guru sekumpul, dan mudah-mudahan apa yang telah kita korbankan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati kita, Allah gerakkan anggota tubuh kita untuk berkumpul, untuk bertatap muka, bersilaturahmi, untuk memuji baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mendengarkan cerita-cerita para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat Allah Subhanahu wa taala menggerakkan anggota tubuh kita, hati kita, ini suatu pertanda Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang ini di bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat mulia. Sedikit kita membahas daripada bulan Rajab, karena ini adalah bagian daripada agama, bagian daripada ajaran agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita kada tahu apa yang ada di bulan Rajab tersebut. Ada apa di bulan Rajab dan bagaimana kemuliaan yang Allah turunkan di bulan Rajab ini. Bulan Rajab adalah bulan Ashhurul Hurum. Apa aja bulan tanggal sini Ashhurul Hurum, tahu aja lah, bulan-bulan yang Allah muliakan. Ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala itu muliakan. Yang pertama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ya Allah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah beriringan, Muharram. Apa lagi? Rajab. Luput ya Allah. Jadi 4 bulan tersebut, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyusun daripada aturan-aturannya ini kepada kita, agar hidup kita pun teratur. Karena setiap napas kita, setiap kehendak daripada kita ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala turunkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita ya Allah, hendak urusan yang berbagi gratis dapat ya Allah. Hendak tahu tak bener aja. Sebulan sudah betre ya Allah. Ya. Tapi ini pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nang kada bakal rugi, kada bakal uyuh kita. Ada bacang beentrian ini.
gawe dia di rumah aja yang mau beribadah. Jangan sampai kita menyia-nyiakan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tahu ya, orang-orang jahiliyah itu bahari mereka menghormati ini bulan Rajab. Ini bahari ketujuh orang-orang jahiliyah itu berperang antara kelompok dengan kelompok yang lain itu berperang. Saling bermusuhan. Tapi di bulan Rajab ini mereka stop dulu, perai bahasa kitanya. Parai berperang. Kada menggawinya karena apa? Mengagungkan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka betul-betul mengagungkan. Berperang aja mereka hentikan karena mereka tahu ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ampihan juga kita saling bermusuhan satu sama lainnya, menyembeli satu sama lainnya, hasad terhadap satu sama yang lainnya. Kita hentikan, stop dulu karena ini ada bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin berkatnya berhenti bermaksiat di bulan Rajab ini seterusnya selama-lamanya, Allah Subhanahu wa taala hapus di dalam hatinya perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat kita hadir di sini Allah Subhanahu wa taala hapuskan kejelekan-kejelekan yang ada di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, jangan sampai kalah ya Allah. Jangan sampai kalah lawan orang jahiliyah, orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka pun orang-orang jahiliyah itu tahu di bulan Rajab ini hanya mereka mengeluarkan apa? Isi hati yang mereka ingin panjatkan kepada Allah Subhanahu. Jadi ditumpuk, digabung, jadi mereka ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan yang lainnya digabungkan di bulan Rajab ini. Beristilah mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena di bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala kabulkan daripada doa-doa kita. Jangan sampai kita kadang menghormati, kita ajari anak istri kita, keluarga-keluarga kita, ini bulan-bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hafal bang dulu ya Allah, menenak tahu nih. Bulan-bulan yang Allah muliakan harus hafal daripada bulan-bulan Hijriyah. Jangan hafal lagi bulan Januari, Februari ya Allah. Apalagi tanggal 1 dengan bulan kejian ya Allah, mengingatkan benar. Tapi kita harus tahu bulan-bulan Islam, karena biar orang balik tuh dihitung orang umur balik sudah dibebankan, diwajibkan kepada mereka sholat 5 waktu adalah di bulan Hijriyah, di bulan Arab. Jangan masalah memang, jangan betul, karena dihitung bulan apa? 1 tahun seseorang itu di bulan Hijriyah. Misalkan ini lahir nih di bulan Rajab, kahina 1 tahun kok mengendak ulang tahun dah ya kalau di bulan Hijriyah aja. Jadi tahu, ingat, karena itulah yang diajarkan para ulama kita. Jadi 1 tahun dengan tahun yang lainnya di bulan Hijriyah. Catat tuh ya Allah. Yang tadi ingat umur anak, yang tadi ingat juga ya Allah. Karena kan tercatat, jadi penting. Karena itu daripada agama kita. Jadi masalah balik, masalah umur anak itu dihitung di bulan Hijriyah. Penting benar anak-anak kita, istri-istri kita beritahu, ajarkan mereka daripada bulan-bulan Hijriyah. Banyak aja ini lagu-lagu ya Allah tentang bertema Islamnya, kan maka saja apa. Jangan sampai kita pada mengetahui tentang daripada agama kita.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rajab ini juga kita menghauli daripada guru kita, guru sekumpul. Yang masyhurnya guru sekumpul. Di bulan Rajab ini kita menghauli beliau. Apa tujuan kita? Ya Allah, di mana-mana haul. Tujuan kita apa? Untuk mengadakan hal seperti ini, untuk mengadakan hal abah guru kita sekumpul. Tujuan kita adalah agar kita dapat mengikuti, mempelajari perjalanan hidup beliau. Laqad kana fi qasasihim ibratan li ulil albab. Sungguh di dalam cerita-cerita para nabi-nabi itu adalah untuk apa? Sebagai pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai hati, mempunyai akal pikiran. Jadi suatu pelajaran agar kita ikuti, agar kita sebagai panutan kita. Jadi dalam Bugyatul Muhibbin ini sedikit menceritakan daripada manaqib abah guru sekumpul. Kenapa berbuku? Ya, seandainya tak salah ada aja yang Allah, bukunya yang Allah. Artinya ada memakai dan dalilnya ada. Jadi kalau misalkan tak salah bukunya ya Allah salahkan. Ini cetakan Al-Zahra ya Allah. Kan jangan sampai lagi kita ya Allah. Jadi beliau ini dilahirkan di Tunggul Irang. Padahal beliau, orang tua beliau di mana? Di keraton ya Allah. Pada waktu itu jaraknya siapa guru main keraton sejam adalah kan sampai ya Allah. Jadi kenapa beliau itu dilahirkan di Tunggul Irang? Padahal masih di dalam perut ibu beliau ada di keraton di Martapura. Karena pada waktu itu penjajah Jepang sudah masuk. Jadi keadaan aman kampung tersebut. Kenapa beliau berpindah ke Tunggul Irang? Karena di Tunggul Irang itu ada ulama. Jadi penting kita ya Allah. Anak begana atau lihat adalah ulama di situ. Adalah ulama di daerah situ. Jadi penting benar kita untuk dekat dengan para ulama, para tuan-tuan guru. Karena jadi dikatakan di Tunggul Irang itu penjajah Jepang kadang mau masuk. Jadi bilainya ke situ pelihatannya hutan belantara. Masuk ke situ tuh. Pelihatan penjajah di situ hutan belantara. Padahal di situ ada kampung, banyak orang yang tinggal di situ. Kenapa? Penjajah Jepang nih, mereka tidak bisa melihat daripada Tunggul Irang itu kelihatannya hutan orang. Padahal ada benar karena di situ banyak para ulama. Nah, jadi penting kita nih bagaimana para ulama jangan menjauh. Dekat dengan para ulama ini kita mendapatkan juga keberkahan mereka. Dan juga bisa kita dihindarkan daripada bala dan musibah. Karena mereka orang-orang saleh, orang-orang alim itunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini dikatakan di kampung tersebut, yang tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya. Hal itu terjadi karena adanya seorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Abdurrahman atau Tuan Guru Haji Adu dan Tuan Guru Haji Zainuddin yang tinggal di sana. Jadi berkat para ulama pada waktu itu kampung Tunggul Irang menjadi aman daripada penjajah Jepang. Jadi beliau lahir pada sekitar jam 2 malam daripada hari Rabu 27 Muharram 1361. Kan di mana akib sini kan? Bulan Arab ini dulu kan? Bulan-bulan Hijriyah hanyar kaina bulan
Masehi. Nah, atau bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiah. Ketika itu matanya radhiyallahu anhu hanya terpejam dan tiada ia menangis seperti bayi pada lazimnya. Karena menangis itu, serta tubuhnya pun membiru hingga neneknya radhiyallahu anhu yang bernama Salbiah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Dan dengan berkah daripada doa dari Tuan Guru Haji Abdurrahman, maka tubuh beliau pun menjadi memerah, berangsur-angsur memerah. Jadi sidin itu sudah lagi halus dibarakahkan oleh ulama. Hanya riba lahir langsung minta doa akan lawan ulama. Kayak itu juga anak kita. Anak kita hanya lahir juga kita cari ulama, minta doakan, minta tahnikakan, minta tasmihakan untuk memberi nama. Jadi sidin sudah lahir pun hanya lahir sudah dekat dengan para ulama. Kayak itu juga kita hendak menjadi apa? Kita hendak anak kita menjadi anak yang saleh, hendak anak kita menjadi ulama. Kita dekat-dekat juga mulai halus. Ini lawan Tuan Guru. Ada majlis kita bawa anak kita. Karena majlis-majlis seperti ini adalah bisa dikatakan pendidikan juga. Pendidikan yang mungkin yang ia tidak dapat di sekolah-sekolah mereka. Ada lah ya kalau di sekolahan di apa di acara apa dibacakan manakib bersekumpul ya kalau belum tentu ada ya kalau hanya ada di majlis seperti ini. Anggaplah majlis seperti ini adalah pendidikan untuk diri kita dan untuk anak keluarga kita. Jadi setelah beliau itu didoakan oleh Tuan Guru, maka beliau pun menangis. Asalnya kada menangis, artinya nenek sidin ini sudah apa? Sudah takut akan terjadi sesuatu kepada beliau. Dan setelah didoakan, beliau pun akhirnya menjadi menangis seperti bayi pada seusia beliau. Dan adalah beliau ketika masa kecilnya itu bernama Kusyairi. Ngaran sidin dahulu sebelum dinamai apa Muhammad Zaini, sidin itu nama sidin apa? Kusyairi. Tapi setelah itu atas kehendak beliau mau diganti dengan nama seperti nama Tuan Guru yang pada waktu itu adalah Tuan Guru Haji Ahmad Zaini. Sidin seorang hendak nama itu disamakan dengan Tuan Guru. Nah kita juga hendak anak kita nih hendak menjadi orang yang saleh ya Allah, hendak menjadi orang yang tahu tentang agama, namanya juga kita samakan dengan nama orang-orang saleh. Karena memberi nama yang baik terhadap anak itu adalah hak orang tua terhadap anaknya. Selain seorang anak mempunyai hak kepada kuitannya, nih anak banyak hak kepada kuitannya. Kuitan pun punya hak lawan anaknya. Salah satu daripada hak orang tua kepada anak adalah memberi nama dengan nama nang baik. Jangan yang kalau mengarang sama orang-orang berat sudah ngalih dibaca ya Allah, diucapkan gini ngalih ya lah. Artinya kita ada tahu juga apa artinya. Nah jadi itu adalah hak orang tua kepada anak memberi nama dengan nama baik. Jangan sampai kita menamai dengan nama-nama orang-orang menjahat. Karena pada suatu ketika diriwayatkan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab ada seseorang mengadu, seorang ayah mengadu kepada Khalifah berhari itu masalah anak nakal diaduakan oleh pemimpin pada waktu itu. Jadi pemimpin itu banyak mempunyai hak dia kepada rakyatnya. Masalah anak nakal
datang kepada khalifah pada waktu itu. Jadi saking apa? Saking terbukanya pemimpin pada waktu itu. Karena seorang pemimpin itu jadi Nabi kita sayyidul qaum khadimuhum. Nah, pemimpin daripada suatu kaum adalah nang banyak membentuk daripada kaum tersebut. Ya kalau ini komunitas kayuh beimba, ya kalau bisa disebut juga mereka adalah pemimpin juga karena mereka banyak membentuk. Ya kalau banyak membentuk daripada sesuatu hal-hal yang terjadi daripada musibah, daripada kebanjiran, mereka banyak membantu, mengorbankan dirinya. Itu ujar Nabi adalah pemimpin. Sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin suatu kaum itu adalah nang banyak membantu atau berkhidmah terhadap kaum tersebut. Itu namanya pemimpin. Bisa disebut juga di komunitas ini. Komunitas kayuh beimba ini juga adalah pemimpin pada kaum-kaum mereka. Karena itu yang disebut sebenarnya adalah pemimpin, banyak yang membantu kepada rakyatnya. Jadi setelah itu seseorang mengadu tentang kelakuan daripada perangai anaknya yang buruk, mengadu kepada Sayyidina Umar. Wahai Khalifah, bahwasanya anak ulun ini nakal. Artinya sudah kalau ditambah lagi kira-kira ya kalau sudah mengadu lawan pemimpin nih, kita ya kalau anak nakal kita doakan presiden, berarti bilang banget benar sudah nih. Ada orang yang nampai lagi. Jadi kepada Sayyidina Umar datangkan juga anak tersebut. Jadi disuruh datangkan juga. Jadi setelah itu ditanyakan, betulkah ya Pak engkau anak yang durhaka kepada ayah engkau? Kata nangan apa? Setelah itu Bang ditanyai Sayyidina Umar kepada ayahnya, siapa orang ngaran anak ikan nih? Ngaran anaknya sekalinya diberi nama dengan nama nang kada baik, nama nang buruk, nama dengan nama kada baik, dan inya anak tersebut kada dididik oleh abahnya dengan didikan agama. Maka Sayyidina Umar pada waktu itu menyalahkan abah. Ada salah anak abah Bang, karena kada memberi nama dengan nama baik dan kada berdidik dengan didikan yang baik. Kayak apa kayak kita hendak anak kita menunaikan haknya kepada orang tua, tapi orang tuanya kada menunaikan hak kepada anaknya. Maka itu tuh. Jadi kita tunaikan dulu hak-hak mereka. Beri nama dengan nama baik. Karena ujar Nabi apa? Sesungguhnya innakum sad'auna bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum. Sesungguhnya kalian itu akan dipanggil dengan nama-nama kalian di hari kiamat. Dikira ngaran kita. Dan juga dipanggil dengan nama ayah-ayah kalian, misalkan Fulan bin Fulan dipanggil tuh. Maka ujar Nabi fa'ahsinu, maka perbagusilah nama-nama kalian. Kan Nabi menyuruh bagusi ya Nabi ngaran kalian karena kita dikiau ya kalau hendak kayak kita oleh dikiau dengan nama-nama yang bagus, dengan nama-nama nang baik. Ya Allah ada menyembah nih kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah disuruh Nabi kita nih agar memberi nama dengan nama nang baik. Nah jadi sidin juga mencontohkan kepada kita menamai dengan nama sidin seorang menghendaki diganti nama dengan nama-nama seperti ulama tafaulan. Ya Allah kalau barangkali kita, anak kita juga kita beri dengan nama-nama yang baik, dengan nama Tuhan Guru, anak kita pun juga menjadi orang-orang yang saleh yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada masa kecil beliau termasuk beliau yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada hal-hal yang tidak terpuji. Nah, pernah mendengar ujar guru Saifuddin Zuhri, Sidin apa? Pada masa kecil beliau ini lagi halus, ujar Sidin ini bawa mainan juga, bakal kiran juga dia. Artinya kayak anak-anak biasa gitu mainan. Tapi bila waktu sembahyang, Sidin sembahyang juga, hampir juga mainan.
bila waktu sembahyang. Apabila kita lain bermainan para kurang mau tapi rame mainannya Allah berami tapi si dia bila sudah masuk waktu salat apa bermainan itu jadi guru Banjar Indah mengisahkan itu. Jadi bila bermainan aja kayak anak biasa tapi bila waktu sembahyang beliau untuk melaksanakan daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai harus sudah ini menjaga daripada hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah jaga pun beliau daripada perkara-perkara kada baik. Itu juga kita hendak dijaga daripada perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan tercela yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya juga kita menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penting ini kita menunaikan hak. Kita hendak istri kita berbakti kepada suaminya, kita betul-betul dia tunaikan hak-hak istri kepada kita. Itu juga sebaliknya ya Allah. Dan adalah beliau itu di masa kecilnya suka beruzlah, senang beruzlah, yakni menjauhi daripada banyak bergaul dengan manusia. Hal ini dilakukan oleh beliau dengan berbagai cara, diantaranya ada yang siasah pergi ke hutan. Dan ketika siasah itulah batu-batu dan tumbuh-tumbuhan memberi salam dengan menyatakan bahwasanya adalah seorang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jadi sini itu ada ketunjuknya Allah, ketunjuk beruzlah, ada ketunjuk bakalan kita kalau aja mau beruzlah di kamar tapi HP di tangan ya Allah, ada beruzlah ngarannya. HP ya kalau di tangan, nak beruzlah aja kamar aja, tapi HP di tangan kelihatan online ya Allah. Nah lain beruzlah ngarannya minta. Nah dan bermula orang yang pertama mengajari serta membimbing beliau adalah orang tuanya dan neneknya sendiri yang mengajari akan ilmu tauhid dan ibadah dan akhlakul karimah serta membaca Al-Quran. Nah, didikan daripada orang tuanya, kuitannya langsung mendidik ya, mengkawal kita ya Allah, kita mendidik anak kita. Agar apa? Agar anak kita dapat menghargai lawan kita, menghormati lawan kita. Kalau bisa ya Allah, biar kita mengajari Al-Quran aja. Kawak membaca Al-Quran. Sedin ada apa? Beliau sekumpul. Pertama yang mendidik adalah orang tua beliau. Ummukum adalah satu umat. Ibu kalian adalah sekolah pertama bagi kalian. Jadi penting ya oleh ibu ini banyak kan sini ibu. Nah di belakang sisa oleh ada kelihatan. Nah jadi ibu penting benar karena sekolah pertama mereka adalah ibunya mereka. Jadi napanya nanti lihat ya Allah sambil maayon ya Allah nyanyikan apa lagu-lagu apa nyanyian daripada bulan apa Muharram Safar ya Allah. Jadi ini ingat jangan ya Allah nyanyi lagu dangdut ya Allah. Dan anak dinyanyikan lagu itu kemana aja ada duit lagi anak akhirnya. Ya Allah jangan, tapi kita nyanyikan dengan nyanyian agama agar apa anak itu ternyata, karena seorang anak itu ibarat tanaman yang masih kecil, tanaman yang masih halus, ibarat pirot kawah aja ya kalau masih ditangkir ya lah. Amun sudah tua pohonnya sudah sudah tua, pohonnya sudah miring ngalih diratakan. Jadi pohon kita tanam miring dia tumbuh, tapi kalau pohon itu kita tanam dengan lurus, insya Allah dia tumbuh akan lurus. Agar apa? Kita tanam anak-anak kita didik dengan pendidikan agama, inya pun juga akan tumbuh dengan didikan agama. Dan adalah beliau itu seorang yang cerdas. Semua fan ilmu beliau kuasai, ilmu zahir ataupun ilmu batin. Nah, jadi sudah nampak, sudah ada tanda-tandanya. Orang anak mati gitu ya, ada tandanya juga. Apa behinak ya. Nah jadi orang wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala
itu sudah ada tanda-tandanya. Beliau ini sudah ada tanda-tandanya sejak kecil. Dan senantiasa beliau itu menggalakkan muraqabah, musyahadah, dan selalu beribadah kepada Allah siang dan malam. Dan dia adalah tidur beliau pada ketika malam hari, melainkan sedikit juga. Nah, jadi Sidin tuh sudah daripada masa mudanya tuh sudah ketujuh bangun malam, ketujuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ada goreng dia malam ya, begadangnya beliau lain on kita. Kita kebantiran macam-macam misalkan. Tapi Sidin ini nampak begadang untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senantiasa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari. Karena para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diangkat pada malam hari. Lain wali kota diangkat siang hari ya Allah. Tapi para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala diangkat pada malam hari. Ada mau diangkat-angkat ya guring terus ke malam ya Allah ada. Nah, jadi Sidin itu nampak pada kesuka bangun malam itu sudah menjadi apa? Menjadi kebiasaan beliau di dalam keluarga. Makanya kuitannya juga sudah membimbing beliau, yang mengajari beliau untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penting benar ini. Jadi penting benar adalah pendidikan daripada orang tua. Lingkungan itu penting benar. Ya Sidin di lingkungan abahnya mungkin dilihat beribadah aja. Jadi beliau itu tumbuh juga di dalam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau selalu melazimi la ilaha illallah sebanyak 24.000 sehari. 24.000 kita ya kalau berapa? 100 tidak untung ya oleh. Karena kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat tauhid, kalimat yang menambah iman kita, menjes iman kita. Jar Nabi jaddidu imanakum wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah. Para sahabat bertakun, kayak Pak wahai Rasulullah nih, kami memperbaharui iman kami, menambah iman kami kayak apa caranya? Aktsiru min qawli la ilaha illallah. Ujar Nabi, perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Jangan sampai kita tinggal dalam sehari nih kalimat la ilaha illallah pun 100 barang kita yang asal ada. Karena dengan kalimat ini kita dapat menambah iman kita. Karena iman itu naik, iman seorang mukmin nih kadang naik, kadang turun. Jadi hendaklah setiap hari ada juga kita cek iman kita nih. Kita tambahi iman kita dengan memperbanyak kalimat tauhid. Karena la ilaha illallah hisni, faman dakhala hisni amin min azabi. Ujar Allah hadis qudsi ini. La ilaha illallah, kalimat Allah la ilaha illallah adalah bentengku. Barang siapa yang masuk bentengku, inya aman daripada azabku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting hendak meninggal pun ya kalau kita diucapkan, kita akan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kita sering kita biasakan nih. Setiap hari kita, anak bini kita ajari, istri kita ajari membiasakan kalimat tauhid agar mudah kaina kita hendak meninggal ditalkinkan oleh daripada keluarga kita. Dan setelah itu, setelah beliau sering memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau diperintahkan untuk untuk memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Setelah itu beliau dianjurkan untuk bersalawat paling sedikit, kata ulama
seseorang bersalawat kepada Rasulullah SAW dalam sehari sebanyak 300 kali, paling sedikit. Dan kita yang ada berapa? Di dalam sembahyang aja dia 5 kali. Pada bersalawat berarti sembahyang apa itu juga ya Allah. Sehari ini gak ada bersalawat. Sekali-kali berarti dalam sembahyangnya parai. Karena salawat kepada Rasulullah SAW wajib ya Allah. Mau ada bersalawat kada sah sembahyang kita. Jadi penting benar kita misalkan tidak mempunyai seorang guru murabbi yang membimbing kita nih kada kita bisa. Maka hendaklah kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Dalam tajwid Syekh Yurabbih falyukthir bisalah ala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak mempunyai, tidak mendapat daripada guru yang membimbingnya, maka hendaklah ia bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah nanti akan membimbing kita, menjaga kita langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan diantara adalah daripada amalan salawat beliau adalah apa? Membaca dalailul khairat hingga 2 khatam dalam sehari. 2 khatam kita seminggu ya Allah. Seminggu sehari khatam tuh kita baca ya Allah. Sidin 2 kali. Nggak bisa kalau orang-orang tuh bisanya 1 jam. Khatam seharinya ada. Dan beliau adalah sejak kecilnya sudah dididik oleh ibu bapaknya dengan sifat pemurah. Sudah bersifat pemurah dan sifat tawadu, suka bersifat humul, menyembunyikan daripada kemuliaan beliau. Di sini tujuannya karena di antara alamat orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tanda daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah pemurah. Itu tanda pada wali Allah Subhanahu wa taala, hatinya pemurah. Al-jannatu darul asqiya, surga itu negeri bagi orang-orang yang pemurah. Dan juga tanda daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, hatinya itu lemah lembut. Ada penyarikan ya Allah. Kita disarimpet sedikit rumah ya sudah. Kita disarimpet bicara sedikit gerenom ya Allah. Nya orang wali-wali Allah Subhanahu wa taala hatinya lemah lembut. Kada mau sariknya. Malahnya didoakan lagi nang orang mengganggunya. Ada seorang ulama nih dihina, dicaci maki. Ulama tersebut apa jawaban? Jazakallah khairan, terima kasih banyak ya. Engkau telah membuka daripada aib-aibku. Ini malah katuju. Kita sampai sedikit kan. Ya Allah, ampun palahian. Jadi Sayyidin itu orangnya lemah lembut. Banyak orang-orang yang ziarah kepada beliau yang diceritakan tidak sedikit dari orang yang fasik seperti perempuan dan penjudi dan ahli zina dan pemabuk yang datang kepada beliau berziarah. Tapi tetap beliau bukakan rumah. Nah, orang kaya apakah si dini jar? Katu apa dibukakan. Jadi ada kisah jar bibinian bulan nama aja pembetuan misalnya. Datang hilang mau sini. Orang yang lain ini rumah buka apa? Terima haji nih. Ayo haji sidin. Inya hamba Allah Ta'ala juga. Jadi bilang wadah sidin. Artinya inya ini tiga sidin juga hendak baik juga datang wadah aku. Ya kalau orang-orang yang kayak itu datang nonton guru pasti niatnya hendak menjadi orang baik. Guru doakan orang menjadi orang yang baik. Akhirnya setelah datang sekali setelah itu orang itu bertaubat kepada Allah. Dia menikah dengan seorang laki, malahnya jadi orang yang sukses malah menjadi sudah orang berhaji ke Baitullah. Luar biasa.
biasa. Jadi sidin nang kaya apa kaurangan tatap sidin bukai lawan. Karena orang-orang nang ahlul maksiat itu datang hendak baik, ya kalau hendak menjadi orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi setengah daripada kemuliaan beliau. Pada musim kemarau yang panjang di kota Martapura, banyak masyarakat yang datang kepada beliau untuk minta doakan agar turun hujan. Kemudian adalah keluar dari rumahnya lalu menganggungkan akan dia pohon-pohon pisang di samping rumahnya, dan tidak lama kemudian turun hujan dengan lebatnya. Dan adalah keramat yang paling besar yang dimiliki beliau ini adalah istiqamah, terutama dalam berbakti kepada orang tuanya. Jadi sidin ini nampak berbakti terhadap kuitan. Kalau ada salah, beliau menjadi sukses, menjadi orang yang dicintai oleh masyarakat karena beliau sangat memuliakan kuitannya. Jadi sidin ini menjadi orang yang mulia, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kada semata-mata timbul mudah dapat kayak itu aja, tapi melalui perjuangan, melalui daripada akhlak-akhlak yang mulia. Jadi mulai sidin sudah lagi halus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ceritakan sidin izinnya sudah mulai lagi halus, sudah diajari sabar oleh kuitan beliau. Karena pada waktu itu penjajah Jepang kayak apa rumah jadi sariki orang yang orang pada waktu itu, pada waktu penjajah Jepang, tapi beliau tetap sabar. Katahan artinya kada kau menyusul, kada dia apa kuitan sidinnya kalau rumah aja orang kada kawan kayak apa hendak mendapatakannya kalau mau terisi mama sidinnya hendak menyusul beliau, tapi beliau menjadi diberikan Allah Subhanahu wa taala agar menjadi orang nang sabar. Sudah lagi halus, kada nang mulai lagi harus nyaman kada. Artinya beliau melalui proses nang panjang hendak menjadi orang yang sukses nih, terutama berbakti kepada orang tua. Karena berbakti kepada orang tua ini adalah adalah suatu kebaikan turun menurun. Anak kita nih bakti lawan kuitan, anak kita bakti juga kayaknya. Tapi sebaliknya kita durhaka kepada orang tua, anak kita pun juga durhaka lawan kita. Nah kalau kita ingin buat anak kita yang berbakti kepada kita, kepada orang tuanya, kita masih mempunyai orang tua, kita berbakti jujur lawan orang tua, agar anak kita berbakti kepada kita. Biru abakum tabiru abna'akum wa Nabi SAW, berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian pun berbakti terhadap kalian. Jadi suatu kebaikan yang menular, dan sebaliknya suatu kejahatan yang akan turun menurun juga. Kita kada bakti lawan kuitan, anak kita turun menurun yang ada bakti lawan kuitannya. Maka dari itu beliau itu mengajarkan kepada kita, sudah beliau selalu beristiqamah berbakti kepada orang tua. Hendak kita rezeki kita seperti raja, maka jadikanlah orang tua kita seperti raja juga. Karena ridha Allah itu yang tergantung daripada ridha orang tua. Jadi penting benar kita hendak sukses, kita hendak mudah rezekinya, hendak mudah jodohnya, dan hal-hal yang lainnya, hendaklah kita pertama-tama betul-betul berbakti kepada kuitan. Berapa banyak orang-orang yang sukses, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena sebab berbakti kepada orang tua, seperti Uwais Al-Qarani. Sampai para sahabat disuruh Nabi minta doakan lawan Uwais Al-Qarani. Apa gerak amalannya? Gawiannya apa?
Gayun Uwais Al-Qarani ini berbakti kepada orang tua. Sampai sahabat pun diminta doakan untuk beliau. Beliau itu Uwais Al-Qarani kada terkenal kada di bumi, tapi terkenal di antara para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu juga anak kita hendak jadi orang yang soleh, anak yang sukses, berbakti anak-anak kita kepada orang tua. Tapi dengan syarat kita dulu tunaikan dulu hak-hak mereka. Ada ulama ditanyai, ulama ini saudara-saudaranya ulama beritaan, jadi beritaan. Jadi ditakuni oleh seseorang kepada kulitan ini kayak apa? Biar ini bisa mencetak anak-anak nang alim semua, menjadi ulama semua, orang-orang saleh semua. Napa jawaban kulitan sidin simpel aja jawabannya napa? Perbaiki dulu diri kalian. Perbaiki dulu diri kalian, solehkan dulu diri kalian. Niscaya anak-anak kalian pun akan menjadi soleh juga. Jadi kita juga nanya nang kulitan juga nih. Hendak anak-anak baik diri orang tuanya dulu diperbaiki, disolehkan dulu, niscaya anak pun akan menjadi orang yang soleh. Mudah-mudahan anak keturunan kita pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anak-anak yang soleh, berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbakti kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berbakti kepada orang tuanya. Dan juga acara milad bisa kalian milad daripada komunitas Ngayuh Be'iba. Ini komunitas apa? Alhamdulillah ahli khidmah kan Ustaz? Nah, artinya membantu kalau ada bencana hal-hal yang lainnya. Ini adalah suatu amal yang baik, membantu daripada masyarakat. Innallaha fil aba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membantu kepada orang-orang tersebut selama orang-orang tersebut membantu kepada saudaranya. Nah, jadi orang-orang yang ketujuh membantu orang tuh, Allah akan bantu juga kepada orang tuh. Orang yang ketujuh membantu atau berkhidmat, nanti juga inya akan dibantu oleh orang-orang juga. Jadi penting benar perkara-perkara seperti ini. Jarang itu perkara-perkara orang-orang berkhidmat ini, orang-orang yang di balik layar ini, ya Allah selalu diremehkan, ya Allah kadang-kadang kelihatan. Mungkin ini barangkali ini lebih hebat daripada orang-orang yang kayak kita duduk-duduk di muka nih. Mungkin ini lebih mulia. Seperti yang Allah di dalam cerita Habib Munzir nih. Sidin itu setelah mengadakan acara di Monas sana, sedikit mengadakan acara nih. Puluhan ribu orang hadir. Hebat, senang Sidin kok. Hati Sidin menjadi senang, menjadi gembira. Setelah itu beliau tidur bermimpi dengan Rasulullah SAW. Di dalam mimpi beliau mengungkapkan kesenangan. Wahai Rasulullah, engkau senangkah? Banyak orang-orang yang hadir nih, puluhan ribu yang hadir. Tapi di dalam itu kalau ada salah riwayatnya begini, sampaikan dia salam lawan orang-orang nawasa umbul-umbul sana. Nabi memperhatikan lawan orang-orang yang membantu di dalam acara tersebut. Jadi nang memasang umbul-umbul, nang memasang alat sebagainya, memasang terpal dan yang lain-lainnya, itu ternyata diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah senang dengan orang-orang seperti itu. Malah Rasulullah nang lihat orang-orang seperti itu. Mudah-mudahan juga ahli khidmah di sini nang membantu masyarakat dan membantu dengan perayaan-perayaan seperti ini, Allah Subhanahu wa ta'ala balas dengan setimpal. Mudah-mudahan orang yang membantu dalam terlaksana acara ini, baik di dalam harta bantuannya ataupun pemikiran ataupun tenaga dan hal-hal yang lainnya, mudah-mudahan dilihat juga oleh Abangul Sepetul. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khairun nas anfa'ahum linnas.
sebaik orang yang baik di antara manusia, sepaling baik di antara manusia orang yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Nah, itu ujar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang baik itu, yang bagus itu orang yang bermanfaat. Mudah-mudahan ya kalau komunitas Kayuh BMB ini diberikan Allah Subhanahu wa taala keistiqamahan, diberikan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala iman, sehingganya mereka dapat selalu senantiasa istiqamah di dalam membantu masyarakat. Amin ya rabbil alamin. Mudah-mudahan berkat kita mengadakan haula bagus sekumpul, Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan-urusan kita. Yang diantara kita mempunyai hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah kabulkan hajat-hajat kami. Yang diantara kita mempunyai masalah baik dalam ekonomi ataupun rumah tangga, ya Allah mudahkan urusan kami. Mudah-mudahan kita ya Allah, kami mohon kepada Engkau, mudah-mudahan di akhir hayat kami mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kami menutup mata, kami meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbil alamin. Kiranya ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya minta ampun, minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.